kembali bersama Cerdas Tematik, tematik semakin cerdas. Kali ini kita akan membahas tentang sumber daya alam. Sebelum kita mulai, jangan lupa berikan like, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan video berikutnya. Sumber daya alam. Cahaya matahari yang terus kita terima hampir setiap hari, gunung-gunung yang menjulang tinggi yang dipenuhi dengan hutan-hutan yang sangat lebat, mana di dalamnya terdiri dari banyak ribuan flora dan fauna, tanah yang subur yang dapat ditanami dengan berbagai tumbuhan yang hijau, serta sungai yang mengalir dengan banyak potensi-potensi di dalamnya yang bermanfaat untuk kehidupan manusia. Tidak ketinggalan pula pantainya yang luas, yang indah, terlimpah di alam kita semuanya. Setelah melihat dari sumber daya alam yang barusan, sumber daya alam ini menurut jenisnya terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam biotik dan sumber daya alam abiotik. Adapun pengertian sumber daya alam biotik, sumber daya alam biotik yaitu sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, baik berupa floranya, fauna, maupun mikroorganisme yang hidup di dalamnya. Sumber daya alam biotik contohnya ada hutan, aneka satwa seperti badak, harimau, aneka burungnya, sapi, kerbau, domba, ayam hias, ayam pedaging, ikan mas, ikan lautnya, padi, jagung, kapas, dan mikroorganisme yang hidup dan sebagainya. Sedangkan pengertian sumber daya alam abiotik yaitu sumber daya alam yang merupakan non-hayati atau tidak hidup. Adapun contoh daripada sumber daya alam abiotik diantaranya yaitu matahari, udara, air, tanah, gas alam, minyak bumi, emas dan perak, batu mulia, batu kali, besi, garam, dan yang lainnya. Sedangkan sumber daya alam menurut sifatnya terbagi menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui, dan yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui yaitu segala sumber daya alam yang tidak akan habis walaupun kita terus menggunakannya, karena sumber daya alam tersebut dapat diregenerasikan atau dibarukan kembali. Agar lebih paham, mari kita amati video sebagai berikut. Untuk video pertama, pertumbuhan jagung. kita lihat tentang perkembangan ikan mas.
Sumber daya alam terbarukan, baik tumbuhan ataupun hewan yang barusan dicontohkan, itu akan selalu tersedia dan tidak akan pernah habis apabila kita terus membudidayakannya, karena dapat dibarukan dalam bentuk didegenerasikan. Apakah ada sumber daya alam abiotik yang terbarukan? Apa saja dan apa alasannya? Sumber daya alam abiotik yang dapat diperbaharui diantaranya 1. Matahari, 2. Air, 3. Udara, 4. Tanah. Mari kita simak. Matahari termasuk sumber daya alam abiotik terbarukan karena dapat diperbaharui menjadi sumber energi alternatif seperti listrik tenaga surya. Sedangkan air dapat dibarukan selama kita mau menjaga kelestarian hutan dan alam sekitar kita sebagai lahan resapan air. Udara dapat dibarukan dengan cara kita menjaga kelestarian hutan, karena dengan fotosintesis tumbuhan menghasilkan banyak oksigen. Sedangkan tanah dapat diperbaharui dengan cara menggunakan pupuk organik, penghijauan lahan, serta cara terasering atau sengkedan untuk lahan yang miring. Jadi kesimpulannya, matahari, air, udara, dan tanah merupakan sumber daya alam abiotik yang terbarukan. Sumber daya alam ini disebut juga sumber daya alam kekal, karena keberadaannya menjadi tanda adanya kehidupan untuk makhluk hidup. Sekarang kita akan membahas sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam tidak terbarukan yaitu sumber daya alam yang apabila telah habis tidak dapat dibarukan lagi, karena proses terbentuknya yang sangat lama dan ketersediaan di alam yang sangat terbatas. Sumber daya alam tidak terbarukan, contohnya minyak bumi, batu bara, emas, perak, besi, dan lain-lain. Minyak bumi merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, karena minyak bumi terbentuk dari hewan yang telah punah ribuan tahun, sehingga prosesnya sangat begitu lama untuk adanya lagi. Sedangkan batu bara juga termasuk sumber daya alam tidak dapat dibarukan, karena prosesnya yang sangat lama yang berasal dari tumbuhan yang telah mati ribuan tahun yang lalu. Sedangkan emas, perak, dan bahan tambang lainnya, jumlah di alamnya sangat terbatas. Untuk pemanfaatan sumber daya alam dikategorikan menjadi beberapa bagian. Yang satu, sumber daya alam sebagai sumber energi. 2. Sumber daya alam sebagai sumber pangan atau makanan. 3. Sumber daya alam sebagai sumber sandang atau pakaian. 4. Sumber daya alam sebagai sumber papan atau bangunan, dan sumber daya alam untuk penggunaan lain-lain. Sumber daya alam sumber energi seperti matahari, minyak bumi, gas alam, dan lainnya. Matahari merupakan sumber energi bumi terbesar. Beberapa manfaat matahari: 1. Sebagai sumber energi panas bumi. 2. Fotosintesis tumbuhan sebagai sumber vitamin D dan sumber energi panel surya, dan lain-lain. Manfaat minyak bumi untuk bahan bakar kendaraan, aspal untuk pembuatan jalan, sebagai bahan kain jenis polister, sebagai bahan untuk pembuatan plastik, dan lain-lain. Adapun manfaat gas alam: 1. Dapat digunakan sebagai pembangkit listrik. 2. LPG kendaraan ataupun memasak, sebagai bahan baku industri plastik, dan lain-lain. Sedangkan manfaat batu bara bisa digunakan sebagai bahan baku untuk industri, sebagai bahan bakar rumah tangga, sebagai industri cat, dan sebagainya.
Manfaat air untuk sehari-hari bisa digunakan sebagai minum, mandi, mencuci, dan sebagainya. Dapat digunakan sebagai PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, sarana budidaya ikan, jalan transportasi, dan sebagainya. Adapun manfaat angin sebagai sirkulasi oksigen, sebagai pembangkit listrik tenaga angin, untuk berlayar para nelayan, membantu penyerbukan tanaman, dan banyak lainnya. Sedangkan untuk sumber daya alam sebagai bahan pangan atau konsumsi, ada sebagai sumber karbohidrat seperti beras, gandum, jagung, dan sebagainya. Sebagai sumber protein hewani, ikan, daging ayam, daging sapi, dan lain-lainnya. Sebagai sumber protein sayur mayur seperti bayam, brokoli, wortel. Sebagai sumber vitamin buah-buahan ada mangga, apel, jeruk, anggur, pisang, dan sebagainya. Sedangkan untuk sumber daya alam sebagai sumber sandang atau pakaian, ada ulat sutra yang diambil kepompongnya dan dijadikan kain yang sangat berkualitas sehingga memiliki nilai jual yang tinggi. Ada pula wol, jenis kain yang berasal dari bulu domba. Kain ini cukup tinggi harganya. Ada kapas yang digunakan untuk kesehatan dan kecantikan. Yang paling utama dijadikan kain yang sangat nyaman untuk dipakai. Kulit binatang yang dapat dibuat jaket, sepatu, ikat pinggang, dompet, tas, dan sebagainya. Untuk sumber daya alam sebagai sumber papan atau bangunan, ada semen digunakan sebagai perekat pasir pada bangunan. Ada batu belah atau batu kali yang digunakan untuk fondasi sebuah bangunan agar lebih kuat dan kokoh. Ada besi untuk memperkokoh bangunan agar dapat membuat bangunan tinggi, dan besi dapat dibuat menjadi perkakas yang lain. Ada kayu sebagai bahan bangunan dan perabotan rumah tangga. Sumber daya alam juga menjadi sumber ilmu pengetahuan. Hak dan kewajiban kita terhadap sumber daya alam. Hak untuk menggunakan dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar kita dan mendapatkan kesejahteraan dalam kehidupan. Kewajiban kita terhadap sumber daya alam, menjaga kelestariannya, menggunakannya dengan hemat dan bijak, terus mengembangkan energi alternatif sehingga dapat menghemat sumber daya alam yang tidak terbarukan.